Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Watashi no namae wa Muhammad Fikri Ramdhani desu. Toshi wa 19 desu. Watashi wa 30 nensei no Yopche kara kimashita. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada bab 45 yaitu Kankochi yang menyatakan keterangan tempat objek suatu wisata. Dan materi yang kedua ada bab 46 yaitu Padang Ryoryou Tabetai desu ga yang menjelaskan jenis oleh-oleh dan cara merekomendasikannya. Dan materi yang ketiga yaitu latihan 21 yang isinya itu menjelaskan kegiatan ekstrakurikuler di Jepang. Memasuki materi yang pertama yaitu materi bab 46 atau Kankochi yang isinya tentang menyatakan keterangan tempat objek wisata. Di sini ada contoh kata yang bersangkutan dengan bab yang bersangkutan dengan Kankochi. Yang pertama tempat wisata. Di sini ada kebun raya atau Sokubutsuen. Yang kedua ada museum atau Hakubutsukan. Yang ketiga ada keraton atau Okyu. Yang keempat ada air terjun atau Taki. Dan yang terakhir ada monumen. Selanjutnya ada situs bersejarah. Di sini ada Candi Borobudur atau Borobudur-jin. Yang kedua ada Candi Prambanan atau Prambanan-jin. Yang ketiga ada Sangiran atau Sangiran. Dan yang terakhir ada Lawang Sewu atau Rawan Sewu. Dan yang selanjutnya ada pulau. Di sini ada Pulau Komodo atau dalam bahasa Jepangnya disebut Komodoto. Yang kedua ada Pulau Seribu atau Seributo. Yang ketiga ada Pulau Wakatobi atau Wakatobito. Yang keempat ada atau Raja Ampat-to. Yang selanjutnya ada gunung. Yang pertama ada Gunung Bromo atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Bromosan. Yang kedua ada Gunung Merapi atau Murapisan. Yang ketiga ada Gunung Semeru atau Sumerusan. Dan yang terakhir ada Gunung Agung atau Agunsan. Memasuki pola kalimat yang pertama. Pola kalimat ini digunakan untuk menjelaskan objek wisata yang ada di suatu kota atau daerah. Pola kalimat ini tersusun atas kata benda ditambah dengan ni, dilanjutkan dengan kata benda satu, ditambah lagi ya, dan dilanjutkan lagi dengan kata benda dua dan diakhiri dengan nadoga arimas. Di sini terdapat contoh dari pola kalimat yang pertama, yaitu Bogor ni Sokubutsuen ya Chibodastaki nadoga arimas. Bila disusun sesuai strukturnya, kata benda di sini yaitu Bogor, dan kata benda yang pertama yaitu Sokubutsuen atau kebun raya, dan kata benda yang kedua yaitu Chibodastaki atau air terjun. Dan bila disatukan akan menjadi arti yaitu di Bogor terdapat kebun raya dan air terjun Cibodas. Masuk ke pola kalimat yang kedua. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan di tempat tersebut memiliki kondisi yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan yang mungkin dapat dilakukan di tempat tersebut. Di sini terdapat contoh dari pola kalimat kedua yaitu Dobutsuen de Zoninoru Kotoga dekimasu. Dobutsuen yang artinya Anda dapat menaiki gajah di kebun binatang. Jadi artinya di kebun binatang Anda dapat melakukan kegiatan seperti menaiki gajah. Masuk ke materi yang kedua yaitu bab 46 atau Padang Ryoryou Tabetai desu ga yang isinya menjelaskan jenis oleh-oleh
dan cara merekomendasikannya. Di sini ada contoh kata yang berhubungan dengan bab 46 ini. Pertama ada kata sifat atau keiyoshi. Di sini ada murah atau yasui, ada mahal atau takai, dan yang terakhir ada enak atau oishi. Dan yang kedua ada kata kerja atau doshi. Di sini ada memasak atau ryori, membeli atau konyu, dan terakhir ada menjual atau uru. Masuk ke pola kalimat yang pertama. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan keinginan dan sekaligus meminta informasi atau saran dari lawan bicara. Mari kita lihat contoh pola kalimat yang pertama. Di sini ada Indonesia gonohon o kaitai desu ka. Indonesia no gohon yang artinya buku bahasa Indonesia, dan okaitai, kaitai di sini dalam bentuk masu yang artinya membeli. Jadi maksud dari contoh pola kalimat yang pertama ini, aku ingin membeli buku bahasa Indonesia. Jadi pola kalimat ini secara tidak langsung si pembicara menuntut saran dari lawan bicaranya. Masuk ke pola kalimat yang kedua. Pola kalimat ini digunakan untuk memberitahukan kepada seseorang yang belum tahu tentang sesuatu, misalnya rasa, harga, atau waktu. Pola kalimat kedua ini juga menjadi lawan bicara pola kalimat pertama dan memberikan saran atas pernyataan yang dicetuskan oleh pola kalimat yang pertama. Di sini ada contoh saran yang diberikan, yaitu Indonesia no gohong nara Gramedia i desyo. Saran yang diberikan di sini yaitu Gramedia tempat untuk membeli buku atau tempat untuk dapat menemukan buku bahasa Indonesia. Setelah melihat pola kalimat kedua, pertama dan kedua, di sini ada contoh percakapan. Padan ryoriwo tabetai desu ka, atau saya ingin mari kita makan masakan Padang. Dan di sini ada saran yang diberikan, yaitu pada ryori nara sederhanaga idesyo oishi desyo. Yang artinya makan masakan Padang sederhana saja enak loh. Saran yang diberikan di sini yaitu sederhana itu merupakan sebuah tempat, dan saran yang pendukungnya yaitu oishi atau enak. Dan yang kedua ada padan ryori nara kapauga i desyo yasui desyo. Nah, saran yang diberikan di sini yaitu kapau atau yaitu tempat, dan saran pendukungnya yaitu yasui desyo atau murah loh. Masuk ke materi yang terakhir atau latihan 21 yang menjelaskan tentang kegiatan ekstrakurikuler di Jepang. Ekstrakurikuler di Jepang terbagi atas beberapa bidang. Yang pertama ada olahraga. Di bidang olahraga ini ada ekstrakurikuler karate, atau dalam bahasa Jepang juga disebut karate. Ada panahan atau kyudo, ada sepak bola atau saka, ada bulu tangkis atau badminton, ada baseball atau yakyu, ada renang atau suiye, dan yang terakhir ada voli atau bareboru. Dan bidang yang kedua ada bidang seni. Di sini ada ekskul fotografi, atau dalam bahasa Jepang disebut fotografi. Yang kedua ada paduan suara atau gasho, dan yang ketiga ada teater drama atau engeki. Yang keempat ada band atau bando. Yang kelima ada dance atau dansu, dan yang terakhir ada orkestra atau
Kangengaku. Dan bidang yang ketiga ada bidang keilmuan. Di sini terdapat ekstrakurikuler kimia, yaitu Kagaku Kurabu. Ada ekstrakurikuler astronomi atau Tenmongaku Kurabu. Dan yang ketiga ada robotik atau Robotosaku. Dan yang terakhir ada bidang kebudayaan. Di sini ada ekstrakurikuler upacara minum teh atau Sado, ada ekstrakurikuler kaligrafi atau Sodo, dan yang terakhir ada ekstrakurikuler menata bunga atau Ikebana. Di sini ada ekstrakurikuler baseball. Ekstrakurikuler baseball atau Yakyu merupakan salah satu ekstrakurikuler yang paling digemari oleh para siswa di Jepang. Hampir di setiap sekolah di Jepang pasti terdapat ekstrakurikuler ini. Mereka yang masuk ekstrakurikuler ini biasanya dilatih dengan sangat keras dan serius agar dapat menjuarai banyak kejuaraan. Yang kedua ada ekskul panahan. Panahan merupakan salah satu ekstrakurikuler yang otentik di Jepang. Ekstrakurikuler ini biasanya digandrungi oleh para siswi dikarenakan olahraga ini tidak terlalu memakan tenaga. Meskipun begitu, latihan yang dilakukan juga cukup melelahkan. Selanjutnya ada ekstrakurikuler minum teh. Ekstrakurikuler minum teh atau Sado merupakan ekstrakurikuler khas dari Jepang, dikarenakan adanya budaya kebiasaan orang Jepang yang memiliki adat minum teh. Namun, ekstrakurikuler ini kurang diminati dan jarang ditemukan di sekolah-sekolah yang di Jepang. Yang terakhir ada ekstrakurikuler kaligrafi atau Sodo. Ini juga merupakan salah satu ekstrakurikuler khas yang ada di Jepang, dikarenakan adanya pertandingan menulis kaligrafi yang suka diselenggarakan di Jepang, dan juga kaligrafi merupakan salah satu budaya dari orang Jepang. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.